I love Disney. Bahkan gue tumbuh dan berkembang bersama Disney. Otak gue udah terisi oleh Disney semua. Bahkan channel gue yang satunya lagi, yang kalian udah tau lah ya, yang nonton lagi channel, itu juga berhasil naikin engagementnya setelah kita bahas konspirasi film animasi dari Disney. Itu bukan bermaksud untuk menjelekkan Disney ya, tapi itu saking cintanya sama Disney. Tapi gue harus jujur bahwa Toy Story 5 dari Disney ini sebenarnya gak sebagus seperti yang orang-orang bilang. Tidak ada yang bisa menandingi trilogi pertama dari Toy Story. Seri pertama, kedua, dan ketiga memberikan pengalaman yang luar biasa saat menonton. Dari beberapa berita yang gue dapat, katanya nanti bakal ada Toy Story 6 supaya bisa melengkapi trilogi kedua ketika para mainan ini dimiliki oleh Bonnie. Tapi jujur ya, gue pribadi sebenarnya agak kurang suka sama karakter Bonnie ini. Kita sedih banget ketika Andy harus berpisah dengan mainan-mainannya. Kita ngerasa bahwa kita tuh ya Andy, kita bisa merasakan kesedihannya. Tapi beda sama Bonnie, seperti ada jarak yang membuat kita kurang bersimpati pada karakter Bonnie ini. Jadi sebenarnya agak kurang pede ya ketika Disney ini berencana untuk membuat film terakhir untuk melengkapi trilogi Bonnie. Karena ya Bonnie-nya sendiri tuh belum se-lovable Andy. Kalian pasti ingat lah ya bagaimana mengharukannya perpisahan Andy dengan Woody, dengan dialog legendarisnya. So long. I can't. Jujur gue nangis kejer sih pas adegan terakhir ini, kayak menyadari bahwa sekuat apapun hubungan kita dengan seseorang, dengan sesuatu, pasti ada endingnya. Semengharukan itu loh. Nah, apakah nanti di Toy Story 6 perpisahan Bonnie dan Jessie mungkin ya akan terjadi? Dan apakah itu akan semengharukan perpisahan Andy dengan Woody? Gue rasa gak bakalan sesedih itu deh. Karena ya tadi kita belum terlalu simpati pada Bonnie. Apalagi diperlihatkan beberapa momen di mana Bonnie ini tuh di Toy Story 5 kayak masih agak menyebalkan ya. Walaupun ya sebenarnya juga namanya anak-anak ya. Tapi gak ngerti deh kenapa gue tuh lebih suka Andy daripada Bonnie. Mungkin kalian yang punya perasaan yang sama boleh jawab di kolom komentar kenapa kalian lebih suka sama Andy dibandingkan sama Bonnie. Oke, kita udah ngomongin Bonnie aja nih. Padahal kita belum ngasih tahu Toy Story 5 ini tuh tentang apa. Jadi Toy Story 5 ini nyeritain tentang Jessie ya, yang berusaha untuk membuat Bonnie ini tuh bahagia dengan mempertemukannya dengan anak seusianya yang juga suka mainan. Tapi itu susah banget karena anak-anak tuh udah suka banget sama gadget. Udah ada pergeseran kebiasaan nih di sini bahwa anak-anak tuh ya lebih suka sama gadget dibandingkan sama mainan. Ini tantangan yang sangat berat ya, karena Woody sendiri bilang kalau mainan itu tuh ya buat main, sedangkan teknologi atau gadget itu ya buat semuanya. Toys are for play, but tech is for everything. Nah disinilah Jessie punya tujuan bahwa Bonnie tuh bisa kok tetap bahagia dengan mempertemukannya sama anak yang juga suka mainan. Biar bisa main bareng gitu. Nah menurut kita ini poin kedua sih kenapa Toy Story 5 ini tuh berasa kurang powerful. Tadi yang pertama karena Bonnie-nya tuh yang emang kurang lovable ya. Kedua ini tuh karena alasan yang ini. Karena goals-nya tuh kurang dalam alias dangkal. Kita coba flashback ke Toy Story 1, 2, dan 3. Di Toy Story yang pertama, Woody dan Buzz sebagai karakter utama jelas ya goalsnya adalah supaya mereka bisa kembali ke pemilik mereka yaitu Andy. Di sini ada juga momen penerimaan diri ya bahwa Woody itu nggak harus selalu menjadi mainan favorit dari Andy terus, dan Buzz juga menyadari bahwa dirinya adalah mainan. Lanjut ke Toy Story 2 dengan Woody yang lagi-lagi berusaha untuk kembali ke Andy, tapi ada tantangan nih bahwa di sini tuh Woody ketemu sama teman mainannya yang lama gitu ya, ada Jessie sama Mr. Prospector ya atau Stinky Pete. Petualangannya di sini masih seru ya. Nah lanjut ke Toy Story 3, goalsnya adalah bagaimana Woody bisa menyelamatkan teman-temannya dari sebuah daycare bernama Sunnyside yang ternyata dipimpin oleh boneka beruang yang jahat. Masuk ke Toy Story 4, nah di sini mulai agak lemes nih. Goalsnya Woody adalah untuk menyelamatkan Forky supaya dia bisa tetap jadi mainan Bonnie. Dan di Toy Story 5, lead karakternya udah berubah ya. Di sini bukan lagi Woody tapi udah diganti sama Jessie yang ingin mempertemukan Bonnie dengan teman yang sefrekuensi. Jujur, goals ini agak kurang mengikat penonton ya. Apalagi tadi Bonnie-nya tuh ya belum lovable banget gitu buat kita. Perbedaan yang paling mencolok emang ada di goalsnya ini sih. Kalau di Toy Story 1, 2, dan 3 itu kan melibatkan langsung para mainannya. Mereka yang takut kehilangan pemiliknya dan berusaha untuk kembali. Nah kalau di Toy Story 5, ini tuh goalsnya tuh agak nyaru dengan goals yang mempertemukan Bonnie dengan temannya yang satu frekuensi.
Ini juga berkaitan dengan subplot yang gak kalah penting, yaitu soal Jesse dan Emily. Kalau mau, kenapa ya mereka tuh nggak bikin ini aja tuh jadi plot utama gitu, yang si Jesse sama Emily. Kemarin kita sempat baca artikel bahwa sebenarnya Jesse itu sempat akan dibuatkan plot ini, bahwa dia tuh akan bertemu dengan Emily yang udah tua, pemiliknya yang pertama. Tapi nggak jadi dibikin. Jadinya tetap yang kita lihat di film Toy Story 5. Tapi buat kita sendiri ya, mau yang versi yang film maupun versi yang nggak jadi dibuat, yang dia ketemu sama Emily, sebenarnya keduanya tuh sama-sama mengharukan. Dan jujur, yang di Toy Story 5 yang ternyata Emily menamai anaknya dengan nama Jessie, itu juga sebenarnya cukup mengharukan. Tapi ya kemudian keharuan ini tuh jadi kayak agak jumping atau patah ketika Jessie ini tuh juga punya misi lain, yaitu mempertemukan Bonnie dengan teman satu frekuensinya. Jadi ada kesan kayak goals di film ini tuh kurang mengikat karena agak kurang fokus ya, mana yang benar-benar akan dijadikan sebagai plot utamanya. Belum lagi soal kehadiran mainan Buzz di awal film, itu juga terpisah dari plot lain. Itu juga berasa kayak fan service doang sih, maksudnya plot dia tuh kayak buat ngeramein aja gitu, buat seru-seruan aja gitu. Jadi di film ini tuh plotnya lumayan banyak ya. Ada Jessie yang ingin mempertemukan Bonnie dengan teman frekuensinya, ada Jessie yang nostalgia dengan Emily, ada mainan Buzz yang terdampar, dan mungkin ada plot lain yang gue nggak sadar. Nah, kalau misalnya kita bandingin sama Toy Story 3 deh, itu kan plotnya itu kan cuma Woody doang yang berusaha untuk menyelamatkan teman-temannya dari daycare itu. Cuma ada satu plotnya gitu. Makanya nontonnya tuh berasa ngalir gitu ya, berasa enak gitu. Ini kalian boleh setuju boleh enggak ya? Boleh share pendapat kalian di kolom komentar. Next, hal-hal yang menurut gue sayang banget juga adalah film ini tuh tidak melibatkan mainan-mainan lama milik Andy, kayak Mr. Potato Head, Slinky Dog, Ham, dan yang lainnya. Jujur ya, karakter teman-temannya Woody ini tuh udah lovable banget. Bahkan ya, walaupun beberapa di antaranya tuh emang nyebelin, tapi kayak seru banget gitu kalau ngelihat mereka. Kalau ngomongin nostalgia, menurut gue salah satu hal yang bikin nostalgia itu ya justru dari mainan-mainan lama Andy ini. Tapi di film ini porsi mereka sangatlah sedikit. Lead karakternya udah diganti sama Jessie, udah bukan Woody lagi. Yang mana ini juga sedikit berjarak ya sama gue, yang emang dari awal Toy Story itu ya Woody gitu, Toy Story itu ya Woody gitu. Tapi Jessie sebenarnya nggak apa-apa lah, masih bisa dinikmatin. Tapi tadi di sini dalam petualangannya Jessie itu lebih banyak berinteraksi dengan mainan-mainan yang baru. Ada tuh waktu di rumahnya Blaze, dia ketemu sama siapa tuh? Gue bahkan lupa namanya. Pokoknya kayak pager gitu, terus ada yang kamera, sama satu lagi tuh yang kayak telepon gitu nggak sih? Sumpah jujur gue agak lupa. Nah, ini menandakan apa nih? Menandakan bahwa mainan-mainan yang baru tuh kayak emang perlu waktu supaya bisa ada tempat di hati kita. Sampai sekarang gue masih bingung sih kenapa film ini memutuskan untuk tidak memakai karakter-karakter lama dan memilih untuk memperkenalkan karakter baru. Gak tau deh, apa menurut kalian keputusan Disney dan Pixar untuk mengurangi porsi karakter lama itu adalah keputusan yang tepat? Komen di bawah. Next, hal lain yang menurut kita agak kurang juga dari Toy Story 5 ini adalah, ini juga yang gue sayangkan sih, yaitu soal Lily Pad. Karakter villain yang ada di film ini tuh bener-bener se-forgettable itu. Eksplorasi karakternya kurang, damage-nya juga kurang, backstory-nya juga kurang. Talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping, spectacular, never the same, totally unique, completely not ever been done before. Coba deh kita breakdown setiap villain dari serial Toy Story ini. Di seri pertama kita punya Sid ya, si anak nakal. Dia screen time-nya cuma dikit, tapi gue yakin lo juga pasti ngerasain juga bahwa ketika Woody dan Buzz akhirnya dibawa ke rumahnya, itu serem banget. Apalagi ada treatment dimana dia kayak suka marah-marah, suka motongin mainan, itu kan creepy banget ya. Masuk ke Toy Story 2 ada Stinky Pete. Dia terus-terusan berada di dalam kotak mainan dan merasa bahwa mainan itu ya harusnya berada di museum supaya nggak pernah dilupain. Dia agak psycho sih jujur, dan emang saat momen dia keluar dari kotak itu twist banget. Lanjut ke Toy Story 3, ini villain yang dicintai oleh banyak orang ya, termasuk gue. Oke, kenapa banyak orang yang benci tapi juga kasihan sama Lotso? Itu adalah karena backstory-nya yang kuat banget. What happened, Lotso? She replaced us. No, she only replaced you. Man, she replaced all of us, bro. Did she? Man, stop out of damn crying. She don't love you no more. Come on, bitch. And bring your clown ass home. Dia tuh sama kayak Jessie nggak sih? Ditinggalin sama pemiliknya, tapi Jessie tuh kan masih bisa ngontrol diri ya. Kalau Lotso kan udah lepas kendali dan rasa kecewanya itu berubah jadi rasa benci yang mengerikan. Nih ya, kenapa Toy Story 3 ini tuh jadi film favorit gue di antara semua seri Toy Story yang lain? Karena villainnya ini tuh yang menarik gitu loh. Lanjut ke film yang keempat ada GB-GB. Dia juga sebenarnya menarik gitu ya, cuma pengen dimainin sama anak-anak yang soalnya ya kotak suaranya tuh rusak. Tragis, cuma ya udahlah gitu. Dan terakhir Lily Pad.
Nah ini nih, dia nggak punya backstory, jahatnya juga cuma segitu doang, motivasinya agak kurang kuat, bahkan di akhir film pun dia juga mengalami krisis identitas sih gitu. Jadi gak semenarik villain yang lain gitu. Jadi yang nonton film ini juga agak kurang greget ya, karena villainnya juga tidak ditampilkan semenakutkan di film-film sebelumnya. Pada akhirnya Toy Story 5 ini tuh bukan menjadi film yang kurang banget sih, enggak ya, enggak kurang gitu, masih bagus, masih enjoyable. Cuma ya tadi karena film-film yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu udah bagus dan seri keempatnya agak kurang. Tadinya kita berpikir bahwa wah pasti ini yang kelima udah lebih bagus nih karena mereka pasti udah belajar dari Toy Story 4. Gitu dong logikanya. Tapi ternyata emang ya lebih bagus dari Toy Story 4, tapi ya tidak sebaik dari yang pertama, kedua, dan ketiga. Mungkin keseruan trilogi pertama itu tidak akan pernah terjadi lagi ya, dan di sini juga Disney udah move on gitu. Maksudnya ya masa mereka mau bikin formula film yang sama terus, kan gak mungkin ya. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Ini adalah channel baru ya guys, ini bukan nonton lagi. Jika kalian suka sama konten ini boleh di like dan juga boleh di subscribe. Di sini kita akan menyajikan konten horor yang super dark dan juga konten review film seperti ini. See you on next video, Wak. Bye. Kok jadi Nadia Omara?